Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, selamat datang kembali di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia. Dan hari ini tentunya kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Khususnya hari ini temanya adalah tanda-tanda bahaya saat hamil. Sudah hadir bersama saya, narasumber kita ada Dr. Rika Effendi, spesialis OBGYN. Apa kabar dokter? Alhamdulillah, sehat. Bagaimana kabar Cynthia? Sehat juga dokter. Sehat juga ya, Alhamdulillah. Dokter Rika, kita akan bahas soal waspada tanda bahaya saat hamil ya dok. Dokter, untuk pertanyaan pertama nih dokter, sebetulnya apa saja sih tanda bahaya saat kehamilan dok? Untuk tanda bahaya saat kehamilan bisa kita bedakan berdasarkan trimester agar kita bisa mudah melakukan pelaksanaan, misalnya pada trimester awal kehamilan, trimester pertengahan kehamilan, atau trimester akhir kehamilan. Tanda bahaya bisa meliputi tanda bahaya ibu dan tanda bahaya janin. Untuk tanda bahaya ibu bisa terjadi perdarahan pada trimester pertama. Perdarahan pada trimester pertama itu bisa terjadi akibat adanya curigaan terhadap suatu keguguran yang mengancam, ada curigaan terhadap suatu kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan, atau ada suatu gangguan dari kehamilan yang memang kita harus evaluasi apakah kehamilan ini bisa dipertahankan atau tidak. Pada saat awal kehamilan, biasanya tanda-tanda perdarahan diikuti dengan kram perut, itu harus diwaspadai oleh ibu hamil. Pada perdarahan bercak pada awal kehamilan, pada minggu-minggu ke-6, itu bisa terjadi detachment atau penempelan janin pada dinding uterus. Biasanya itu normal dan tanpa disertai dengan kram perut, hanya disertai oleh flek dan tidak lebih dari 1-2 hari, maksimal 3 hari. Akan tetapi, bila perdarahan terjadi lebih dari 3 hari, perdarahan banyak, perdarahan yang terjadi kurang dari 3 hari, akan tetapi disertai kram perut, perdarahan yang masif, itu harus diwaspadai apakah ada tanda-tanda kecurigaan terhadap keguguran yang mengancam. Keguguran yang sedang berlangsung, kita katakan abortus insipient, dan keguguran yang kita waspadai ini biasanya terjadi karena adanya kelainan kromosom yang terbanyak. Selain terjadinya perdarahan, kita harus mewaspadai tanda-tanda kram perut yang terlalu yang amat sangat atau tidak tertahankan. Misal terjadi pada kehamilan ektopik atau kehamilan di luar rahim. Bisa terjadi dengan perdarahan atau tanpa perdarahan. Kram perut dirasakan sangat kuat sehingga pasien bisa terlihat sangat pucat atau bisa terlihat tanda-tanda anemia. Kenapa? Karena terjadinya perdarahan di dalam rongga rahim. Terjadi perdarahan di dalam rongga perut. Bagaimana proses terjadinya perdarahan di dalam rongga perut tersebut? Karena kehamilan tidak terjadi di dalam rongga rahim, kehamilan bisa terjadi di saluran tuba atau terjadi di lingkungan sekitar ovarium atau di tempat lain di luar uterus atau di luar rahim. Sehingga pada minggu-minggu awal-awal kehamilan di trimester pertama biasanya konsepsi bertahan, lama-lama semakin membesar di daerah yang bukan tempatnya, bisa di saluran tuba, lama-lama saluran tuba akan pecah karena pembesaran dari suatu kehamilan, terjadilah abortus tuba atau perdarahan tuba, selaputnya akan robek, pembuluh darah di sana akan pecah sehingga terjadi perdarahan yang masif dan bisa mengancam nyawa ibu. Sehingga terjadi anemia yang berat dan ibunya bisa tidak tertolong akibat perdarahan masif. Jadi ibu-ibu harus waspada pada trimester pertama terhadap ancaman keguguran atau abortus, yang kedua kehamilan ektopik. Atau abortus mola, yaitu kehamilan anggur. Kehamilan anggur ini disertai dengan perdarahan yang banyak, disertai keluarnya jaringan bulat-bulat berbutir-butir seperti gelembung mata ikan. Biasanya ukuran kehamilan lebih besar daripada usia kehamilan sesungguhnya. Apabila terlihat perut yang lebih membesar dibandingkan usia kehamilan, maka curigailah
ada suatu kehamilan mola karena disertai juga dengan mual muntah yang sangat berat karena adanya peningkatan hormon kehamilan yang sangat tinggi dibandingkan hormon kehamilan normal. Itu untuk trimester pertama. Untuk trimester kedua biasanya keguguran yang mengancam itu kita sudah lewati di mana dia di atas 20 minggu. Di atas 20 minggu sering terjadi perdarahan akibat adanya kontraksi prematur. Kontraksi prematur ini terjadi bisa karena adanya infeksi, karena keputihan, bisa adanya demam, infeksi penyakit-penyakit penyerta pada ibu, bisa terjadi karena adanya aktivitas yang berlebihan, aktivitas-aktivitas yang berat pada ibu-ibu yang aktif bekerja, akan tetapi pekerjaannya bukan pekerjaan yang dapat ditoleransi oleh tubuh ibu hamil. Yang ketiga itu adalah akibat senggama atau hubungan seksual, di mana di sini hubungan seksual bisa terjadi yang pertama hubungan seksual yang kurang bersih, biasanya ketika pasangan suami istri tidak menjaga kebersihan saat hubungan seksual, banyak memanipulasi daerah vagina dengan alat-alat bantu hubungan seksual, atau terjadi hubungan seksual yang ekstrim. Jadi dapat mengganggu kehamilan tersebut. Untuk trimester ketiga, di 3 bulan terakhir biasanya bahaya yang mengancam terjadinya perdarahan pervaginam yang keluar pada saat usia kehamilan di atas 7 bulan bisa disebabkan oleh plasenta previa, letak plasenta yang rendah, atau solusio plasenta. Solusio plasenta itu terjadi karena adanya infeksi atau adanya ancaman-ancaman lain yang disertai oleh penyakit-penyakit sistemik ibu seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit-penyakit yang diderita oleh ibu lainnya. Seperti itu. Oke, baik. Jadi ada beberapa tanda-tanda, kemudian juga penyebab dari beberapa trimester gitu ya dokter ya, dengan gejala-gejala yang berbeda. Tapi betulkah dokter kalau trimester pertama itu katanya lebih riskan untuk mengalami tanda-tanda bahaya, gejala-gejala bahaya gitu dokter saat kehamilan? Untuk trimester pertama, kedua, dan ketiga sebenarnya tidak ada satupun trimester yang lebih riskan dibandingkan trimester yang lain. Tergantung dengan kondisi kehamilan ibu tersebut. Yang pertama, kualitas imunitas seseorang, apakah ibu itu dengan kondisi kesehatan yang baik, bagaimana kesehatan secara general, kondisi fisik, kesehatan gizinya, apakah tercukupi atau tidak, bagaimana dengan asupan nutrisi, bagaimana dengan body mass index ibu pada saat hamil. Makanya kondisi fisik seseorang sangat menentukan apakah kehamilannya akan berlangsung sehat atau tidak. Bagaimana dia menjalani suatu kehamilan dengan baik, bagaimana dia mengatur pola makan dan pola gizi serta nutrisinya dengan baik, dan bagaimana dia menjalani aktivitas-aktivitasnya. Persiapan kehamilan sangat dibutuhkan untuk menciptakan suatu kehamilan yang sehat agar tidak terjadi komplikasi saat kehamilan. Makanya persiapan prakonsepsi itu sangat penting untuk mengetahui apakah seorang ibu ini cukup siap untuk menjalani suatu kehamilan atau tidak. Oke. Baik dokter. Kemudian dokter, biasanya di trimester pertama itu kan sering mual dan muntah gitu ya dokter. Apakah kalau misalnya hal ini terus-terusan terjadi, muntah dan juga tidak mau makan, merupakan salah satu tanda-tanda bahaya pada kehamilan juga, dok? Mual muntah adalah hal yang memang normal pada seorang ibu hamil. Bagaimana kita menanggapi dan menjalani suatu kehamilan itu dengan sehat, itu tergantung dari ibunya dapat menerima suatu kehamilan itu sebagai hal yang fisiologis atau tidak. Kenapa? Karena pada awal kehamilan hingga minggu ke-10 kehamilan, hormon beta-HCG cenderung meningkat sehingga menyebabkan rasa mual muntah pada ibu hamil. Hormon kehamilan ini perlahan nanti akan digantikan oleh plasenta sehingga hormon kehamilan mulai menurun dan mulailah berkurang rasa mual muntah yang diakibatkan oleh hormon kehamilan tersebut. Jadi, pada ibu hamil ketika dia merasakan mual muntah, dia harus bisa menerima bahwa itu adalah suatu keadaan normal pada seorang ibu hamil. Bagaimana dia mensiasati
rasa mual muntahnya. Disitulah kunci dari penata laksanaan mual muntah itu agar bisa kita jalani dengan sukses. Akan tetapi adakah mual muntah yang berat? Ada. Pada ibu-ibu hamil yang memang kadar hormon kehamilan atau hormon beta HCG-nya lebih tinggi dibandingkan wanita-wanita hamil lainnya. Pada kondisi-kondisi tertentu memang bisa terjadi. Akan tetapi hal ini tentunya harus dilakukan penata laksanaan oleh dokter spesialis kandungan dan ahli medis yang sesuai dengan kompetensinya. Karena jika tidak ditata laksana dengan baik, maka ibunya akan jatuh ke keadaan yang lebih berat. Karena kurangnya nutrisi, low intake, dan ibunya juga akan mengalami kegagalan pertumbuhan janinnya. Sehingga nutrisi ini sangat penting buat ibu dalam mendukung keberhasilan kehamilan dan bagaimana dia menjalani aktivitasnya sehari-hari. Dia harus berkonsultasi dengan dokter sehingga bisa dilakukan penata laksanaan terhadap mual muntah. Apakah ada obat-obatan yang akan diberikan? Tentu saja ada sesuai dengan kondisinya. Jika pasien tersebut tidak makan, gangguan nutrisi, akan terjadi suatu keadaan metabolisme yang sangat berat. Terjadilah pemecahan lemak dan protein-protein tubuh sehingga protein tadi dan lemak-lemak tubuh dijadikan energi, kita sebut dengan gluconeogenesis. Jadi energi kita didapatkan dari karbohidrat karena karbohidratnya tidak tercukupi sehingga lemak tubuh dipecah untuk menghasilkan energi sebagai pengganti energi ibu. Jadi ada suatu benda, yaitu benda keton yang akan dihasilkan, maka jatuhlah ibunya ke dalam keadaan ketoasidosis sehingga ibunya akan menjadi kondisi yang berat. Jadi kita harus waspadai nutrisi, kecukupan intake, dan kecukupan kalori pada ibu hamil. Jangan sampai terjadi kondisi yang berat tanpa ada asupan nutrisi yang baik buat ibu hamil. Nah, sahabat Eljon, itu dia tadi Dr. Rika sudah menjelaskan ya apa saja tanda-tanda kehamilan ada di beberapa trimester dengan gejala yang berbeda. Jadi tadi yang paling penting dikatakan adalah pemeriksaan dan pemantauan yang rutin, pergi ke dokter kandungan, kemudian juga nutrisi yang seimbang dan lengkap menjadi salah satu kunci juga untuk menjaga kesehatan kehamilan. Semoga berguna dan juga bermanfaat bagi kita semua. Saya Cynthia Karani dan juga Dr. Rika Effendi, spesialis obgyn, pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam, dokter. Kalian udah pada nonton kan? Nah, sekarang giliran kalian untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Dah!